Halo Om Bali, bersama saya Nobby Wijaya. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas pembicaraan OJA mengenai pembatasan dividen dan apa dampak saya. Pembatasan dividen ini memiliki dampak utama untuk menambah atau meningkatkan persediaan modal di dalam bank ya. Dan ini tentu saja baik ya untuk mengantisipasi adanya krisis atau potensi debit macet. Namun, bagai tentang pembatasan dua dan pembatasan dividen juga mempengaruhi keputusan eksternal ya, dan dia bisa saja mempertimbangkan untuk berpindah dari sektor lain. Selain itu, bagi bank daerah ya, yang mayoritas itu memilikinya adalah Pemda dan beberapa kabupaten itu ya. Seperti diketahui bahwa selama ini bank daerah seperti BCBM, BJBL itu selalu membagikan dividen pasalnya besar ya, dan nilai dikurangi, maka secara tidak langsung ya bagi Pemda ini akan mengurangi potensi pembangunan di daerahnya ya. Pembatasan dividen dalam industri perbankan akan berdampak langsung terhadap koefisien kecukupan modal atau yang sering disebut CAPM ya. Hal ini terjadi karena dividen adalah salah satu cara bank mengalokasikan dana mereka, dan EDA dividen dibatasi, maka bank mungkin akan memiliki lebih banyak modal yang tetap di perusahaan. Dengan peningkatan modal, maka CAPM biasanya akan meningkat karena ada lebih banyak modal yang bersedia untuk melindungi bank dari risiko-risiko potensial ya, seperti debit macet, dan bantu meningkatkan stabilitas bank dan dapat mempengaruhi CAPM secara positif. Berapa sih sebenarnya hasil CAPM yang baik? Hasil CAPM yang baik itu bervariasi tergantung pada peraturan dan pedoman yang berlaku di suatu negara. Namun secara umum hasil CAPM yang dianggap baik adalah sekitar 10%. Sebaiknya CAPM harus tinggi untuk menghadapi risiko-risiko yang mungkin timbul dalam operasional bank. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki lebih banyak modal untuk menutupi kerugian yang mungkin terjadi. Bank-bank di negara yang lebih stabil secara ekonomi memiliki CAPM yang lebih rendah dibandingkan dengan bank-bank yang baru berkembang. Yang selanjutnya adalah pengaruh dari pembatasan dividen ini berdampak juga pada bank-bank kecil. Bank-bank besar memiliki jumlah aset dan dividen yang jauh lebih besar ya dibandingkan dengan bank-bank kecil ya. Dan NIA otoritas keuangan menerapkan kebijakan ini dalam jumlah persentase yang sama, maka sebenarnya bank kapitalisasi kecil memiliki laba yang lebih rendah dan jumlah dividen yang kecil dalam artian nilai absolut ya. Pembatasan dividen dilakukan, maka dampak dari pendapatan dan modal bank kecil tidak sebesar mana bank besar. Lalu apa dampaknya terhadap bank daerah ya? Yang telah disinggung di awal tadi bahwa mayoritas pembiayaan dari bank daerah ini adalah Pemda ya, dan beberapa kabupaten di provinsi tersebut. Maka secara langsung pembatasan dividen juga dapat mempengaruhi kemampuan bank Pemda dalam mengalokasikan dananya dalam pembiayaan proyek pembangunan lokal atau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Jadi ada beberapa yang baru dilakukan oleh pemerintah daerah maupun bank daerah ya. Pertama, melakukan diversifikasi sumber pendapatan, harus mengembangkan sumber pendapatan lainnya ya di daerah dan meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran. Dan yang kedua, melakukan konsultasi dengan bank, yakni penjadwalan membayar dividen yang lebih fleksibel ya. Di sisi lain mencari alternatif lain untuk mendukung kebutuhan modal bank. Yang ketiga, keuangan yang jangka panjang ini harus sama-sama mengidentifikasi sumber pendapatan tambahan yang ada dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan fiskal dalam jangka yang panjang. Dan yang keempat adalah komunikasi dengan pemangku kepentingan. Pemerintah daerah perlu berkomunikasi secara efektif dengan pemangku kepentingan, terutama masyarakat setempat, mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasinya. Semua langkah ini harus dilakukan secara hati-hati untuk memastikan stabilitas bank daerah
dan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah. Sebenarnya dengan adanya persediaan modal yang besar di dalam bank ini ya, maka secara tidak langsung akan menguntungkan banyak sektor-sektor lainnya ya. Pertama adalah sektor keuangan non bank. Perusahaan asuransi, perusahaan modal ventura dan keuangan non bank lainnya dapat mendapatkan manfaat dari kebijakan ini karena mereka mungkin memiliki exposure risiko yang terkait dengan perbankan. Sektor yang kedua adalah properti dan real estate. Sektor properti bisa mendapatkan manfaat dari kebijakan ini dengan beberapa jalan, yakni suku bunga yang rendah. Nanti pembatasan dividen di lapangan, bank-bank seringkali lebih banyak modal untuk kebijakan dan ini dapat menghasilkan bunga yang lebih rendah. Bunga yang lebih rendah dapat membuat pinjaman untuk pembeli properti ya, dan pembelian properti ini menjadi lebih terjangkau dan langsung di properti. Kedua, peningkatan investasi properti dan pembiayaan pasar. Dengan suku bunga yang lebih rendah dan mungkin lebih banyak modal yang tersedia nih, para investor mungkin menggunakan investasi properti menarik dan ini dapat mengakibatkan peningkatan investasi dalam properti dan mendorong harga properti dan permintaan. Jadi mendorong konstruksi dan pengembangan. Suku bunga yang rendah dan lebih kapan waktu dan infrastruktur sehingga hal ini sangat baik untuk ya. Lalu industri lainnya yang diuntungkan adalah industri manufaktur dan teknologi. Kebijakan ini dapat membantu peningkatan ketersediaan modal di pasar yang dapat digunakan untuk menumbuhkan dan ekspansi bagi pekerjaan dalam industri dan industri energi dan sebagainya. Dengan adanya kebijakan ini, maka kebijakan yang menggunakan investasi modal yang diberikan dan proyek-proyek lihat pengembangan akan sangat terbantu. Namun sebenarnya seberapa urgensi kebijakan ini apabila di lapangan ini ya, sebenarnya hal ini tergantung pada situasi ekonomi dan keuangan saat ini di Indonesia. Dan jika ada risiko yang signifikan bagi stabilitas perbankan, maka pembatasan dividen menjadi langkah yang mendesak untuk menjaga keamanan sektor dari perbankan tersebut ya. Dan keputusan semacam ini harus dibuat berdasarkan analisis yang cermat oleh otoritas keuangan dan regulator. Untuk menerapkan kebijakan pembatasan dividen dalam industri perbankan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Terkadang baru diambil pada titik tertentu dalam respon terhadap situasi ekonomi atau keuangan. Alasan untuk menambah kebijakan ini pada suatu waktu dapat melibatkan beberapa pertimbangan. Yang pertama keuangan. Ini dinilai oleh otoritas keuangan ya, yang melakukan evaluasi risiko dan bank-bank di risiko yang signifikan. Maka langkah-langkah ini pasti akan diambil keputusan dari regulator dan pengawas. Regulator keuangan melakukan analisis kondisi perbankan dan sistem keuangan secara menyeluruh dan seberapa urgensi hal tersebut ya. Tentu saja otoritas keuangan yang menentukan panduan. Terima kasih.